Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita hati dan jiwa yang bersih, hati dan jiwa yang jernih, yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang membawa keberkahan dalam amal. Semoga Allah melindungi kita dari hati yang tidak khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak diijabah. Pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji salah satu kisah daripada utusan-utusan Allah, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Jamaah rahimakumullah, tentang kisah Nabi Yunus telah disebutkan dalam beberapa ayat di dalam kitab suci Al-Quran, dan merupakan ayat-ayat yang sangat cukup untuk memberikan pelajaran bagi kita semua. Bahkan Allah sendiri membuat atau memberikan satu surat secara khusus dengan nama surat Yunus. Ini menandakan Nabi Yunus itu sendiri memiliki pelajaran dari kehidupan, atau dakwah Nabi Yunus ini memiliki pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, sehingga Allah ceritakan sampai dikhususkan satu surat secara sendiri. Begitu pula di dalam kisah dakwah Rasulullah SAW, Rasul sempat menyebut nama Nabi Yunus, terutama ketika beliau pulang dari Taif karena diusir, dilempari batu. Beliau berlindung di dalam sebuah kebun anggur milik dua bersaudara. Di bawah pohon anggur beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian tidak lama datanglah seorang laki-laki yang merupakan pelayan dari pemilik kebun ini, ya. Nama pelayan itu adalah Addas. Addas ini memberikan atau membawa senapan anggur kepada Rasulullah SAW dan mempersilahkan beliau untuk memakannya. Ketika Rasulullah SAW hendak memakan anggur ini, beliau mengambil sebutir anggur, kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka Addas ini mendengar kalimat tersebut terheran-heran. Setelah Rasulullah SAW selesai makan anggur ini, Addas bertanya, "Aku belum pernah menemukan seorang pun yang ketika hendak makan dia mengucapkan kalimat seperti yang engkau katakan." Ya. Maka kemudian Rasul bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Addas." "Dari mana asalmu?" "Saya berasal dari daerah Ninawa." Maka Rasulullah mengatakan, "Oh, berarti engkau berasal dari tempat di mana saudaraku Yunus bin Matta berasal." Maka Addas kembali terheran,
engkau kenal dengan Yunus? Iya, dia saudaraku, dia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Dari situ Addas kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, jemaah rahimakumullah, ini menandakan bahwa Rasulullah SAW mendakwahi Addas itu menggunakan nama Nabi Yunus. Pendekatannya pendekatan kedaerahan. Beliau memperkenalkan sebagai seorang nabi dengan terlebih dahulu memperkenalkan Nabi Yunus, beliau saudaraku dan dia nabi, aku pun seorang nabi. Ditambah tadi yang beliau ucapkan di awal kalimat bismillah, membuat Addas ini tertarik. Ini menandakan Addas adalah seorang manusia yang memiliki jiwa yang lurus, hati yang bersih, hati yang jernih, ya, pikiran yang baik, sehingga dia mudah untuk menerima kebenaran. Nah, jamaah rahimakumullah, begitulah ya. Jadi Yunus bin Matta alaihi salam berasal dari daerah Ninawa, merupakan salah satu di antara utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dengan tegas mengatakan wa inna yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu benar-benar termasuk di antara para utusan. Surah As-Saffat ayat 139. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada suatu kaum yang menempati satu kampung yang disebut tadi Ninawa, ya, min ardil Musul, salah satu di antara wilayah yang berada di daerah Mosul, ya. Nah, Yunus alaihissalam ini mendakwai kaumnya untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Namun mereka membangkang, tidak mau taat, bahkan mereka berbuat zalim dan tetap di atas kekufurannya. Sehingga kemudian diceritakan hampir saja Allah menimpakan azab kepada mereka, tapi nggak jadi. Nah, ini diceritakan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 98. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Mengapa tidak ada suatu kampung yang mau beriman? Dikatakan kampung, Pak, tapi yang dimaksud adalah penduduknya. Mengapa tidak ada penduduk-penduduk kampung sebelum ini yang mau beriman? Fanafa'aha imanuha, sehingga iman itu akan memberikan manfaat bagi mereka, ya. Jadi kaum-kaum sebelumnya, kaum Ad, kaum Tsamud dan sebelumnya yang dibinasakan oleh Allah dengan azabnya, mengapa tidak ada di antara mereka, ya, orang-orang sekampung itu yang mau beriman kepada Allah sehingga iman itu akan memberikan manfaat kepada mereka? Illa qauma Yunus, kecuali hanya kaumnya Nabi Yunus. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Ketika mereka mau beriman kepada Allah, maka kami singkap, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan di dalam kehidupan dunia ini, dan kami berikan kepada mereka kenikmatan sampai waktu yang ditetapkan, maksudnya sampai ajal mereka tiba. Jadi jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita Allah mengazab semua kaum yang tinggal di wilayah-wilayah yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena penduduknya tidak mau beriman. Ya, jadi kalau zaman dulu, zaman sebelum Nabi Musa, sebelum Taurat itu diturunkan, itu kalau ada kampung kok habis, menandakan berarti kaum ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam azab. Ya. Nah, di sini disebutkan illa qauma Yunus, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Ini menandakan bahwa kaumnya Nabi Yunus ini hampir saja juga diazab oleh Allah, tapi Allah batalkan itu, ya. Kenapa? Karena mereka terlanjur beriman.
Jadi setelah mengalami beberapa proses, kemudian mereka sadar, bertaubat dan mau beriman, karenanya Allah tidak jadi memberikan azab kepada mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, azab itu tidak jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau belum menjelang kedatangannya. Misalkan kalau ada orang itu kan Rasulullah SAW sering mengatakan taubat itu ada batasnya. Kapan batasnya? Ketika nafas sudah di tenggorokan, maka taubat tidak lagi diterima. Ya. Begitu juga kalau azab itu sudah terlihat tanda-tanda bahwa dia akan datang, ya, tanda-tanda yang memastikan tentunya, maka azab itu tidak bisa lagi ditolak. Seperti kaum Nabi siapa yang kemarin kita sampaikan, ya, dikasih waktu tangguh sampai 3 hari. Silahkan kamu makan, kamu minum 3 hari waktunya. Ya, sudah diberikan batas begitu, tandanya azab sudah pasti turun. Ya. Nah, di sini kaumnya Nabi Yunus alaihissalam belum sampai seperti itu. Ya. Tetapi mereka merasakan bahwa bisa jadi ini azab akan turun. Dari mana mereka merasakan itu? Mereka merasakan ketika Nabi Yunus alaihissalam itu pergi dari kampung mereka. Ya. Ketika mereka mendapati Nabi Yunus itu pergi meninggalkan mereka karena marah terhadap mereka, karena didakwahi siang dan malam mereka tidak kunjung mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat mereka kemudian merasa menyesal. Akhirnya mereka bertaubat dan mau beriman. Batallah kemudian azab itu turun. Ya, beda dengan Fir'aun. Fir'aun itu ketika dia sudah tenggelam, ya, sudah berada di kerongkongan nafasnya, ya, maut sudah di depan mata, dia baru mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Maka kata Allah, al-ana, apakah baru sekarang kamu sadar? Terlambat, kata Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, karena itu ini juga jadi sebuah peringatan untuk kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menghadirkan kepada kita tanda-tanda, selalu menghadirkan kepada kita peringatan-peringatan. Ya. Wa ja'akumun nadhir awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Ketika Allah menghukum orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka minta dikembalikan lagi ke dunia, maka Allah katakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan kepadamu umur yang cukup bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi peringatan pertama itu umur. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian nadhirun, peringatan. Ulama tafsir ketika menafsirkan kalimat nadhir ini, apa penafsiran nadhir itu? Peringatan itu, pertama, nadhir itu bisa diartikan dengan uban. Uban itu peringatan. Kalau sudah muncul uban, tandanya kematian semakin dekat. Ya, apalagi sekarang banyak remaja beruban. Walaupun syarat kematian itu tidak mesti dalam kondisi tua dan harus beruban, nggak mesti. Ketika sakit itu juga peringatan, nadhir. Kalaupun dia tidak sakit, tetangganya yang sakit, saudaranya yang sakit, itu juga menjadi peringatan. Apalagi nadhir diantaranya kematian. Kematian saudaranya, kematian tetangganya, kematian sahabatnya, kematian orang-orang di sekitarnya, kematian orang-orang yang dia cintai, itu juga peringatan. Nadhir juga ditafsirkan dengan Al-Quran. Jadi begitu banyak tanda, begitu banyak peringatan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, supaya kita ini kembali sadar. Jangan sampai terlambat, sudah datang murka Allah baru sadar, baru menyesal, terlambat. Nah, inilah yang disadari oleh kaumnya Nabi Yunus, mereka sadar sebelum terlambat. Nah, jamaah rahimakumullah, mengenai kisah kemarahan Nabi Yunus itu sendiri diceritakan di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, dan Dhunnun, Nabi Yunus itu julukannya Dhunnun. Kenapa? Nun itu artinya ikan, Dhunnun artinya orang yang pernah ditelan oleh ikan, maksudnya itu julukannya.
Wa dzannuni dan Dzunnun idz dzahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Fa dhanna allan naqdiru alaihi, dan dia mengira kami tidak mampu untuk menguasainya. Fanada fi dzulumat, maka dia berdoa dalam kegelapan, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada kita dalam kitab suci Al-Qur'an, bagaimana Nabi Yunus alaihissalam itu meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Marahnya itu bukan karena marah untuk diri sendiri, tapi marahnya karena Allah. Kalau dulu kita mendapati Nabi Nuh itu cara mengeluhnya kepada Allah itu menceritakan semua proses dakwahnya. Ya Allah, saya dakwai kaumku siang dan malam. Aku dakwai mereka pelan-pelan, ada dakwai mereka sembunyi-sembunyi, kadang juga terang-terangan. Aku ajak mereka untuk beristighfar, mohon ampun kepadamu, tapi mereka tetap kayak gitu. Sampai akhirnya Nabi Nuh berdoa, ya Allah, udah jangan sisakan orang kafir di muka bumi ini. Nabi Yunus alaihissalam kemarahannya demikian, karena berdakwah kepada kaumnya siang dan malam, mereka tidak kunjung mau bertaubat, tetap membangkang dalam kesesatan mereka. Maka beliau marah dan meninggal kaumnya, dan kemarahan itu dilakukannya karena Allah sebenarnya, min ajli rabbi, min ajli rabbi. Kenapa? Karena beliau khawatir kalau kaumnya terus dalam kesesatan, beliau khawatir akan datang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya kemarahan yang menunjukkan kasih sayang seorang nabi kepada kaumnya. Kalau terus-menerus mereka dalam kondisi demikian, Nabi Yunus alaihissalam khawatir azab Allah ini akan segera ditimpakan kepada mereka. Maka marahlah beliau, meninggalkan kaumnya, dan ini merupakan suatu kesalahan dari Nabi Yunus. Kenapa disebut kesalahan? Karena beliau keluar meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Muhammad SAW, beliau tidak meninggalkan kota Mekah kecuali setelah datang perintah untuk hijrah ke Madinah. Di tengah hari terik matahari di siang bolong, beliau datang ke rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Abu Bakar penasaran, ada apa ya Rasul? Telah datang waktunya. Telah datang waktunya. Maksudnya perintah untuk hijrah pindah dari Mekah ke Madinah. Kapan ya Rasul? Nanti malam. Abu Bakar bertanya, as-suhbah ya Rasulullah, apakah engkau meminta aku menjadi sahabatmu dalam perjalanan hijrah ini? Nah, iya. Abu Bakar menangis terharu karena Rasul memilihnya sebagai sahabatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Rasul tidak pernah meninggalkan Mekah kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ditinggalkan kaumnya dalam keadaan marah tanpa izin dari Allah. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada Nabi Yunus alaihissalam, yaitu dengan ditelan oleh ikan. Maka jemaah di sini kalimatnya fadhanna allan naqdiru alaihi. Nabi Yunus itu mengira bahwa Nabi Yunus itu dalam keadaan yang benar, sehingga Allah tidak akan memberikan hukuman kepadanya. Dan beliau merasa di saat keluar itu dalam kondisi merasa bahwa Allah tidak akan murka kepada beliau. Tapi rupanya yang terjadi adalah sesuatu yang lain. Tentu kalimat kesalahan di sini yang berlaku bagi Nabi Yunus tidak sama seperti kesalahan yang berlaku bagi kita yang bukan nabi. Seorang nabi sudah menghabiskan waktunya, umurnya untuk mendakwai kaumnya, ketika dia marah, marahnya pun karena Allah. Berbeda dengan manusia biasa, kadangkala lebih banyak kemarahannya dikarenakan faktor pribadi. Kemarahannya karena faktor pribadi. Ada ustadz ngambek, kenapa? Nggak dihormati sama jamaahnya misalkan. Ini kan faktor pribadi. Nah, sementara Nabi Yunus alaihissalam ini beliau marah karena Allah, karena mengkhawatirkan azab akan menimpa mereka. Tapi Allah menganggap itu suatu kesalahan.
Karenanya kemudian diceritakan wa inna Yunus minal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika dia kemudian keluar dari kampungnya, kampung kaumnya dalam keadaan marah, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, dia pergi ke pantai, dia menaiki kapal. Fasahama fakana minal mudhadhin. Kapal itu sudah penuh dengan penumpang, beliau tetap naik di tengah perjalanan, ya, pelayaran, ya, nahkoda kapal merasakan ini kapal kayaknya kalau tidak dikurangi bebannya akan tenggelam. Maka akhirnya fasahama, kalimat Qur'annya, maka diundilah di antara mereka, ya, untuk mengurangi beban siapa yang harus dengan rela mengorbankan diri terjun ke laut. Setelah diundi, rupanya yang muncul namanya Nabi Yunus alaihissalam. Fasahama fakana minal mudhadhin. Ternyata Yunus yang menjadi orang yang dikalahkan dalam pengundian itu, muncul namanya. Akhirnya Nabi Yunus melepaskan sebagian pakaiannya, beliau pun melemparkan dirinya ke dalam lautan. Ketika terjun ke laut di tengah malam itu, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka seekor ikan al-hut, ikan yang sangat besar, ya, kalau kita searching di Google al-hut, itu yang muncul ikan paus, Pak. Di Google kalau kita tulis al-hut, yang muncul ikan paus itu yang warnanya hitam, ada sedikit warna putihnya, itu hut, ya. Walaupun secara spesifik apakah ikan itu beneran apa enggak terlalu penting. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz, ikan sebenarnya ikan apa sih? Emangnya kalau udah tahu ikannya mau ngapain? Apakah menambah keimanan atau membuat kita jadi semangat tahajud kalau sudah tahu ikannya yang menelan Nabi Yunus? Kan enggak juga. Jadi enggak terlalu penting ikan apa itu. Yang pasti ikan yang sangat besar yang menelan Nabi Yunus itu. Wa huwa mulim, dan Nabi Yunus dalam keadaan menyesal. Mulim itu mencela dirinya sendiri. Jadi itulah orang soleh itu kalau dikasih peringatan, dikasih kode oleh Allah, sadar, Pak. Nggak perlu harus turun azab dulu kalau orang soleh itu, ya. Karenanya juga termasuk di antara peringatan, tadi saya lupa belum sampaikan, adalah usia, Pak. Usia 40 tahun itu peringatan. Falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Ketika manusia mencapai puncak kekuatannya dan dia mencapai usia 40 tahun, harusnya dia sudah fokus. Apa fokusnya? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Fokus untuk banyak ibadah, banyak bersyukur kepada Allah, banyak bakti pada orang tua, ya, banyak kemudian mendidik anak-anak keturunannya dengan baik, selalu memperbaharui taubat. Ini surah Al-Ahqaf, ya. Fokusnya demikian. Kenapa? Ada sebuah riwayat yang menyebutkan kalau seseorang ketika mencapai usia 40 tahun dan dia belum bisa lurus di atas petunjuk Allah, dikhawatirkan dia tetap dalam kondisi itu sampai mati. Jadi 40 tahun itu peringatan. Apalagi kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa batas usia umatku itu hanya antara 60 sampai 70. Itu pun sedikit. Ya, kalau sensus coba tiap RT yang umur di atas 50-60 tahun ke atas, jumlahnya banyak apa sedikit? Sedikit. Banyakan yang di bawah itu. Itu menandakan yang mencapai usia 60-70 tahun itu sangat sedikit. Rata-rata berarti meninggal di usia sebelum itu. Peringatan bagi kita semuanya. Karena ya jamaah rahimakumullah, ya, ketika Nabi Yunus dalam kondisi seperti itu, ya, ditelan di dalam perut ikan, ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat fenomenal ini. Kalimatnya sederhana, mudah dihafal, dan bisa kita jadikan sebagai zikir harian. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Akulah termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Jadi 3 bagian doa ini.
Yang pertama dimulai dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Pengakuan tentang keesaan Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada penolong selain Engkau, tidak ada yang mampu mengeluarkan aku dari sini kecuali Engkau, tidak ada yang bisa memberikan solusi terhadap setiap kesulitan, tidak ada yang bisa menghilangkan kegundahan, kesedihan, kesusahan, illa anta, kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, Engkau maha suci dari semua sifat-sifat buruk yang disifatkan manusia kepadamu. Ya. Jadi mengakui keesaan Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan, kemudian barulah beliau mengakui kesalahannya. Inni kuntu minadz zalimin, ya Allah, akulah yang telah berbuat zalim, akulah yang telah salah. Ini adab para nabi, Pak. Kita lihat nabi yang pertama kali bertaubat siapa? Nabi Adam. Doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya pengakuan dosa. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni aku dan tidak merahmati aku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Jadi doa itu kadang-kadang nggak perlu panjang. Ya. Dan kadang-kadang nggak perlu disebutkan perlunya apa gitu. Ya. Nabi Yunus, apakah beliau minta ya Allah keluarkan saya dari perut ikan? Enggak. Padahal Nabi Yunus itu diselimuti oleh 3 kegelapan. 3 kegelapan yang mustahil bisa selamat. Kalaupun teriak, siapa yang bisa mendengar? Beliau berada di dalam perut ikan satu yang gelap. Kemudian ikan itu berada di gelapnya lautan. Kalau ikan gede, Pak, seperti paus, itu tinggalnya di lautan dangkal atau lautan dalam? Lautan dalam, sangat dalam, yang mungkin manusia nggak mungkin bisa nyelam sampai ke situ. Kemudian di gelapnya malam, tengah malam, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam. Kita bisa membayangkan betapa kondisi sulit, susah, mencekam, dipenuhi rasa takut. Ya. Gak kebayang siapa yang mau menyelamatkan itu. Ya. Hampir mirip dengan kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Mau teriak sekencang apapun gak akan ada orang yang bisa nolong, karena di tengah hutan, di dalam gua tertutup batu, di tengah hutan yang luas. Mau minta tolong sama siapa? Maka mereka mengatakan tidak ada tempat bagi kita untuk meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Masing-masing dari kita ayo berdoa, sebutkan amal yang terbaik yang pernah kamu lakukan sebagai sarana tawassul untuk meminta pertolongan kepada Allah. Begitu juga Nabi Yunus, dalam kondisi seperti ini beliau benar-benar merasakan bahwa kalau beliau sudah benar-benar dalam kondisi sendiri, tadinya beliau masih bersama dengan kaumnya, masih bisa berbicara, ngobrol, berdakwah. Sekarang beliau benar-benar sendirian di dalam perut ikan, di dalam gelapnya lautan dan gelapnya malam. La ilaha illa anta, maka seruannya cuma satu. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah zalim. Jadi jamaah rahimakumullah, ini menggambarkan kehidupan kita juga manusia itu. Kadangkala kita mendapatkan ujian dari Allah, sangat berat kita rasakan. Meskipun kita masih tinggal di antara kerumunan manusia, di lingkungan keluarga, orang-orang terdekat yang kita cintai, kadangkala tidak ada lagi yang bisa kita mintai pertolongan. Kepada keluarga nggak ada lagi yang sanggup ngasih pertolongan. Kepada teman semuanya angkat tangan. Kepada tetangga pun juga tidak bisa memberikan pertolongan. Buntu, mau kemana minta? Nah ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karenanya doa ini bukan doa sembarangan. Doanya Nabi Yunus yang singkat ini itu meringkas kalimat-kalimat mulia, meringkas kalimat-kalimat dan doa-doa yang luar biasa
dan fadilahnya juga besar. Ya. Karena kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Yunus berdoa dengan kalimat demikian, ayat di Al-Anbiya ayat 87, maka di ayat ke-88 kita perhatikan ayatnya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Fastajabna pakai huruf fa, maka kami langsung merespon, menjawab doanya, wa najjaynahu, dan kami selamatkan Yunus minal ghammi, dari kesulitan. Al-ghamm itu kesulitan, kegundahan yang buntu, nggak ada lagi solusi kecuali Allah yang bisa ngasih pertolongan. Nah, begitu cepatnya, artinya ketika dibaca doa ini, ya, maka respon jawaban Allah itu sangat cepat. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Kami keluarkan Yunus itu dari perut ikan di tengah kegelapan-kegelapan tersebut. Berarti beliau keluar dari perut ikan, keluar dari gelapnya lautan, keluar dari gelapnya malam. Tiga itu langsung hilang. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam kepada Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya beliau tidak berdoa, maka niscaya perut ikan itu menjadi kuburan beliau untuk selama-lamanya. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Surah As-Saffat 143-144. Kalau seandainya saja Yunus itu tidak termasuk orang yang bertasbih, kan tadi ada kalimatnya subhanaka, lalabitha fi batni, dia pasti akan tetap berada di perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Berarti kan menjadi kuburannya sampai kiamat. Ya, kalau seandainya beliau tidak berdoa. Jadi jamaah rahimakumullah, kita melihat ya, betapa besarnya efek atau pengaruh daripada doa yang dibaca Nabi Yunus ini. Ya, tentu bukan sekedar doanya yang dibaca, tapi memang Nabi Yunus orang yang saleh juga. Ada hal-hal yang memang di situ menjadi potensi dikabulkannya doa Nabi Yunus alaihissalam. Maka di sini jamaah rahimakumullah, ya, ketika Nabi Yunus kemudian berdoa dan Allah merespon doanya, ini menandakan satu, bahwa Allah menerima taubatnya Nabi Yunus. Allah tidak jadi menghukumnya, kemudian Allah berikan kepada Nabi Yunus itu, ya, solusi dari persoalan yang dia hadapi, dikeluarkan beliau dari perut ikan, dan kemudian beliau selamat dari berbagai macam kegelapan yang meliputinya. Nah, yang indah adalah ayat 88 surah Al-Anbiya itu ditutup dengan kalimat wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami juga akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Artinya doa Nabi Yunus ini, ya, tidak sekedar berlaku untuk Nabi Yunus, tapi juga berlaku untuk semua orang-orang yang beriman. Kata Allah, sebagaimana kami pernah menyelamatkan Yunus dari kesulitan yang dia hadapi, maka demikian pula kami pun akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini janji Allah, dan ini merupakan sunnatullah, sunnatul hayah, ya, hukum Allah yang diberlakukan bagi manusia, khususnya untuk orang-orang yang beriman, bahwa selama ada keimanan di dalam hati mereka, kemudian mereka mengalami satu kondisi kesulitan, kondisi kesedihan, kegundahan, tidak memiliki solusi terhadap persoalannya, kemudian mereka datang berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ketundukan, dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, maka Allah pun akan memberikan solusi yang sama. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Kami kabulkan doanya, kami terima taubatnya, kami selamatkan ia dari kesulitan yang menimpanya. Yang penting syaratnya dipenuhi. Apa tadi syaratnya? Syaratnya adalah wa kadzalika nunjil mu'minin, selama ada iman di dalam hati.
Karenanya jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu dhinnun idh huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qattu illa istajaba lahu." Rasul mengatakan, doanya Nabi Yunus ketika beliau berada di perut ikan, maka siapapun yang berdoa, siapapun seorang muslim yang berdoa dengan doa ini, Allah pasti akan mengijabah doanya. Siapapun di antara muslim yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus ini, Allah pasti akan mengijabah doanya. Nah, ini jadi pegangan kita nih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, baik jamaah rahimakumullah ya. Jadi ini doa perlu kita lazimkan. Jadi doa yang memang harus biasa kita baca dan kita renungkan maknanya. Ya, sudah kita jelaskan tadi bagaimana kita merenungkan memaknai doa tadi. Tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada pemberi penyembuh selain Engkau, tidak ada pemberi rizki selain Engkau, tidak ada yang bisa memberikan solusi kecuali Engkau. Terus begitu. Ya, subhanaka, maha suci Engkau. Allah kalau sudah berbuat, Allah maha kuasa, tidak ada yang campur tangan dalam urusan Allah. Allah maha suci dari segalanya. Tidak kekurangan, tidak kesulitan. Allah maha kaya, Allah maha besar. Inni kuntu minadh dhalimin, kita yang harus mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, karenanya kemudian fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Allah keluarkan Nabi Yunus, dilemparkanlah Nabi Yunus oleh ikan itu bil ara' di pantai yang tidak ada tumbuhan di sana. Wa huwa saqim, dan beliau dalam keadaan saqim, lemah karena habis dalam perut ikan, mungkin kekurangan oksigen dan lain sebagainya, keluar dari perut ikan itu dalam kondisi lemah, lemes. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud seperti kondisi anak burung yang baru menetas dan belum ada bulunya, kedinginan, lemah, tidak mampu berbuat apa-apa ya. Kemudian wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, maka kami tumbuhkan baginya pepohonan min yaqtin. Yaqtin itu disebutkan pepohonan yang tidak memiliki batang yang kuat. Seperti apa contohnya? Kal bakul. Bakul itu semacam seperti kubis. Ya, wal qara wal bitikh, seperti semangka dan sejenisnya, pohon-pohon yang merambat seperti itu. Itulah yang menjadi konsumsi Nabi Yunus alaihissalam ketika keluar dari perut ikan. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian ya, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Setelah itu Nabi Yunus dikembalikan kepada kaumnya. Beliau berdakwah kembali dan beliau mendapati pengikutnya ada 100.000 lebih. Ini disebutkan dalam surah As-Saffat 147-148. Fa'amanu, maka mereka kaumnya itu beriman kepada Nabi Yunus. Famatta'nahum ilahin, dan kami berikan kepada mereka kenikmatan sampai waktu ajalnya tiba. Jadi jamaah rahimakumullah, kita lihat ya. Jadi Allah memberikan karunia besar kepada Nabi Yunus alaihi salam setelah kesulitan yang beliau hadapi. Allah berikan solusi, dikeluarkan daripada kesulitan yang beliau alami, ya, diterima taubatnya, masih ditambah lagi kaumnya beriman kepada beliau. Ini kan satu kebahagiaan, satu kemenangan, satu karunia yang besar yang sangat-sangat ya didambakan ya oleh setiap nabi yang diutus kepada kaumnya. Nah, berdasarkan ayat ini ada yang mengatakan bahwa Nabi Yunus tidak dikembalikan kepada kaumnya lagi, tapi diutus kepada kaum yang lain. Itu perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang kuat mengatakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam dikembalikan Allah kepada kaumnya kembali. Nah, ini juga menandakan bahwa ketika kaumnya ini kembali beriman, mau bertaubat kepada Allah, maka Allah bukakan tuh pintu-pintu keberkahan. Wa matta'nahu, kami berikan kepada mereka kenikmatan sampai ajal mereka tiba. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, tidak berlebihan
Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka kami akan dan kami pasti bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan. Gak cuma satu pintu, pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Langit menurunkan keberkahan, bumi mengeluarkan keberkahan. Itu kalau beriman dan bertakwa. Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa. Syaratnya amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa, mulai dari pemimpinnya yang paling tinggi sampai rakyatnya yang paling bawah. Kesolehan kolektif, kesolehan berjamaah, itu yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menurunkan banyak keberkahan dari langit dan juga mengeluarkan keberkahan dari bumi, ya, atas dasar karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimakumullah, beberapa pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Yunus ini, ya, yang pertama diantaranya adalah, ya, pentingnya kesabaran bagi orang-orang yang berdakwah. Ya, siapapun sebenarnya butuh, nggak cuma yang berdakwah saja. Karena akhirnya kita semua ini juga kan berdakwah, mengajak. Minimal kita mengajak kepada diri kita sendiri dan kepada anak istri kita. Kan berdakwah juga namanya. Dakwah itu artinya mengajak. Dakwah itu artinya undangan. Kita mengundang, menyeru orang, yuk kita jadi orang baik, jadi orang soleh, rajin sholat, rajin ibadah, rajin beramal soleh, berbuat baik kepada siapapun, berbakti kepada orang tua, menyantuni fakir miskin, anak yatim, seterusnya. Itu dakwah namanya, ya. Dan orang yang melakukan kebaikan seperti ini diperlukan kesabaran. Apakah seorang ayah ketika ia mendapati anak-anaknya sulit diatur, apakah dia tinggalkan anak-anaknya? Kan nggak mungkin. Apakah ketika seorang suami mendapati istrinya sulit sekali dididik, apakah ditinggalkan, Pak? Ya, cari yang lain, atau dididik dan disabari sampai akhir kemampuan kita, yaitu datangnya kematian. Ini kan kesabaran semua, membutuhkan kesabaran. Kesabaran itu memang tiada batas. Karena Allah juga menjanjikan pahala bagi orang yang sabar itu tanpa batas. Satu-satunya manusia yang dijanjikan pahala tanpa batas ya cuma orang yang sabar. Ya. Dan sabar itu ada sabar saat menjalankan perintah Allah. Di antara perintah Allah apa? Ya. Perintah Allah diantaranya adalah mengajak anak keturunan kita untuk melaksanakan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam melaksanakan sholat itu. Karena memang tantangannya berat. Ya. Jadi pentingnya kesabaran di dalam kehidupan kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara pelajaran yang kita dapati adalah al-amalus saleh rasidun nafi'un, bahwa amal soleh itu menjadi tabungan yang sangat bermanfaat. Apa di antara amal soleh itu? Di antara amal soleh yang ditunjukkan di sini selain dakwahnya Nabi Yunus kepada kaumnya adalah kalimat zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu juga amal soleh, ya. Bahkan termasuk amal soleh yang paling gampang dan paling besar pahalanya, yaitu zikir kepada Allah, ya. Seperti yang saya ceritakan tadi juga, 3 orang yang berada di dalam gua, ketika dia merasa tidak ada yang mampu menolongnya kecuali Allah, mereka berdoa dengan menyebutkan amal soleh. Orang yang satu mengatakan, ya Allah, saya memiliki ayah dan ibu yang saya cintai, saya hormati, dan saya berbakti kepadanya. Setiap hari selalu saya bawakan susu untuk mereka minum, dan saya tidak akan memberikan kepada yang lain sebelum kepada keduanya. Hingga suatu hari saya terlambat pulang, ketika saya bawakan susu mereka sudah tidur, maka saya tunggu mereka sampai bangun. Meskipun anakku merengek menangis minta susu, tidak aku berikan susu itu karena orang tuaku belum minum. Orang ini bilang, ya Allah, kalau aku ikhlas
di dalam baktiku kepada orang tuaku, maka keluarkan kami dari gua ini. Langsung batu yang menutupi gua itu bergeser sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Orang kedua berdoa, menyebutkan amal solehnya. Ya Allah, dulu saya punya sepupu yang sangat cantik, saya sukai, tapi dia menolak cintaku. Sampai dia datang kepadaku karena kesulitan, butuh bantuan. Aku katakan kepadanya, aku berikan bantuan kepadamu, uang beberapa dinar, dengan syarat hari ini kamu mau melayaniku. Ketika aku berada di atasnya, ya Allah, perempuan ini mengatakan, takutlah kamu kepada Allah. Maka aku tinggalkan perempuan itu dengan uang yang aku berikan. Ya Allah, kalau apa yang aku lakukan ini ikhlas kepadamu, ikhlas karenamu, keluarkan kami dari pintu gua ini. Kira-kira amal solehnya apa, Pak? Apakah duitnya tadi? Duitnya tadi dikasih karena ada kompensasi, harus melayani. Apa kira-kira amal solehnya? Amal solehnya adalah dia batal bermaksiat karena takut kepada Allah. Jadi ketika orang batal bermaksiat karena takut kepada Allah, itu amal soleh. Ya, kecuali batalnya karena ketahuan orang, beda cerita. Dosa tetap itu. Orang ketiga kemudian berdoa, ya Allah, dulu aku punya seorang pegawai, dia tidak pernah mengambil upahnya dan dia pergi begitu saja. Maka upahnya ini aku kembangkan sehingga menjadi jumlah yang sangat besar. Tiba-tiba dia datang meminta upahnya, aku berikan semuanya itu. Semua yang kamu lihat, sapi, onta, kambing, pekarangan, itu semua milikmu. Dan dia ambil semua dan tidak disisakan sedikit pun. Ya Allah, kalau yang aku lakukan ini ikhlas karenamu, keluarkan kami dari gua ini. Langsung semuanya bisa keluar bebas, pulang ke rumah masing-masing. Jadi amal soleh itu, jamaah rahimakumullah, benar-benar yang amal soleh ya. Disebut amal soleh itu kalau dia ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Itu jadi tabungan kita dan bisa kita jadikan sebagai sarana tawassul kepada Allah. Seperti tiga orang tadi bertawassul dengan amal solehnya. Jadi tabungan kita. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan satu kondisi yang sulit, sempit, tidak ada solusi, coba kita ingat-ingat amal apa yang kita lakukan yang paling soleh, yang paling ikhlas. Ya Allah, saya pernah begini. Kalau aku lakukan itu semua ikhlas karenamu, ya Allah, tolong ya Allah berikan solusi atas kesulitan yang sekarang aku hadapi. Itu cepat sekali Allah mengabulkan doa hambanya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karenanya setiap amal soleh tidak boleh kita remehkan sekecil apapun. Ya, sampai Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walaupun engkau bertemu saudaramu dalam keadaan wajah yang ceria. Jadi kita ketemu tetangga, sahabat dengan wajah yang penuh dengan senyuman, keramah tamahan, itu kebaikan, amal soleh. Ya. Dan itu jadi tabungan kita, tidak sekedar timbangan pemberat ya, kelak di akhirat, tapi juga bisa jadikan tawassul. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian juga di antara pelajaran yang kita dapati adalah al-mu'akhadzah ala qadri manzilatid da'i. Ada kalanya Allah itu memberikan peringatan kepada kita. Dalam hidup ini pasti ada peringatan. Ya, tinggal kita harus pandai-pandai membaca peringatan Allah. Ada kalanya kita ini berbuat salah, diingatkan oleh Allah. Dan itu tanda cintanya Allah kepada kita. Orang soleh itu Pak, kalau berbuat salah itu langsung diingetin sama Allah. Nabi Yunus, kurang soleh apa Nabi Yunus? Seorang Nabi. Tapi begitu beliau melakukan satu kesalahan, lihat bagaimana Allah kasih peringatan sangat keras, ditelan ikan. Ya, telan ikan. Rasulullah SAW ketika berbuat salah, apakah Rasul pernah salah? Salah dalam persepsi Allah SWT ya, bukan persepsi kita. Ya, ketika beliau mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum, langsung ditegur oleh Allah dengan turunnya surah Abasa. Ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya siapakah yang paling pandai di muka bumi ini, beliau bilang saya, karena saya dapat wahyu dari langit.
Allah tegur langsung, diperintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada Khidir. Kalau orang soleh itu Pak, langsung ditegur sama Allah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq ketika putrinya yaitu Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah satu sahabat Nabi, marah dia. Orang yang memfitnahnya itu saudaranya sendiri yang selama ini hidupnya itu ditanggung oleh Abu Bakar. Marah dia, sehingga dia bersumpah tidak akan lagi menyantuni keluarga si Mistah yang memfitnah itu. Langsung turun ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 22 atau 23 kalau tidak salah. Jadi orang soleh itu ketika dia berbuat salah itu Allah cepat memberikan peringatan, tinggal kita sadar apa tidak. Ketika kita segera untuk sadar, kemudian kita menyesal dan bertaubat kepada Allah, ya, menyesali perbuatan, kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau kita baca rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah cepat memberikan solusi dari kehidupan kita semua. Nah, jemaah rahimakumullah, begitu pula pelajarannya seorang muslim, orang yang bertakwa itu ketika dia berbuat salah, dia pasti akan cepat menyesal dan bertaubat kepada Allah. Itulah sifat orang yang bertakwa. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang takwa itu kalau dia terlanjur berbuat salah, dia segera menyesal, ingat kepada Allah, mohon ampun, taubat kepada Allah. Kenapa? Karena dia sadar tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah. Ya. Dan terakhir, jamaah rahimakumullah, kita juga harus selalu yakin bahwa Allah itu Maha penerima taubat. Allah itu Maha di atas segala-galanya. Siapapun yang dengan tulus ikhlas datang kepada Allah, bertaubat kepadanya, Allah pasti terima taubatnya. Bahkan tidak sekedar diterima taubatnya, Allah perbaiki kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih baik. Bukan lebih baik itu bukan dalam kondisi ekonominya baik ini, bukan, diperbaiki amalnya. Ya. Tutur katanya diperbaiki menjadi tutur kata yang baik, yang lembut. Perbuatannya, amal yang dulu buruk diperbaiki menjadi amal yang baik. Nanti keberkahan-keberkahan lainnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah rahimakumullah, demikian ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada setengah menit waktu syuruk ya, tapi bolehlah manjang 5 menit ya. Tafadhol, kalian mau mengajukan pertanyaan kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin hanya dua nih Ustaz. Yang pertama, tadi doa mustajab Nabi Yunus itu kalau kita tambahkan kun fayakun gimana Ustaz? Apakah itu juga sebagai zikir? Kedua, ada perdebatan nih Ustaz. Istri Fir'aun itu apakah salah satu yang masuk dalam penghuni surga Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, pertanyaan pertama, apakah boleh doanya ditambahi kun fayakun? Doa terbaik itu doa yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Itu doa terbaik. Kalau kita masih menemukan doa yang dari Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan hajat kita, maka berdoalah dengan doa tersebut. Contoh doa minta keturunan, Rabbi habli minas solihin. Ya, itu banyak doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, itu banyak doa terbaik. Nah, doa dari Quran dan hadis itu disebut dengan doa yang ma'thur. Ada buku namanya Al-Ma'thurat, karena itu kumpulan zikir dan doa dari Quran dan hadis. Nah, ketika kita berdoa dengan doa dari Al-Quran dan hadis, bagusnya itu dibaca sesuai teksnya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu yang terbaik. Ya. Jadi jangan ditambah. Tapi kalau kita berdoa sendiri dengan kalimat kun fayakun, boleh enggak? Ya. Kalimat kun itu artinya jadilah. Artinya itu instruksi dari Allah. Jawaban kun fayakun. Fayakun itu maka jadilah dia. Karena Allah bilang jadilah, maka sesuatu itu langsung jadi. Itu namanya kun fayakun. Boleh nggak kita berzikir dengan kalimat itu? Sejauh ini saya tidak mendapati ya, atau mungkin saya yang belum kurang informasi
adanya ulama yang menganjurkan berdoa dengan kalimat itu. Tapi kalaupun dibaca dengan meyakini bahwa Allah itu punya kuasa menjadikan segala sesuatu hanya dengan kun saja, fayakun, maka pasti ada. Ya, saya sih berpendapat tidak ada masalah. Yang penting ya dilandasi keyakinan yang benar. Seperti itu. Pertanyaan kedua terkait dengan istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah. Apakah termasuk penghuni surga? Ini tidak ada perdebatan sebenarnya. Kenapa? Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim At-Talaq itu kan jelas disebutkan. Wa imra'atu fir'auna idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, dan istrinya Fir'aun, kalimatnya jelas, imra'atu fir'aun. Dan istrinya Fir'aun ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, buatkan untukku rumah di surga, ya, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatan buruknya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ini kan jelas bahwa istrinya Fir'aun itu beriman. Orang beriman ya jelas dong pasti masuk surga. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada perdebatan tentang istrinya Fir'aun bahwa dia seorang yang beriman. Insya Allah nanti di kisah Nabi Musa kita jelaskan lagi. Wallahu a'lam. Ada lagi jamaah sekalian? Silakan. Iya, boleh. Iya, kita tentang amalan yang menjadi tawassul dari kita. Ada yang mengatakan kita itu tidak boleh bertransaksi dengan Allah. Kita tidak boleh, karena sesungguhnya hidup kita itu bersyukur itu sudah cukup. Tidak harus menyampaikan apa yang terbaik yang kita lakukan kemudian seakan-akan kita pamrih ke Allah. Itu bagaimana? Iya. Sebenarnya kalau kalimat tidak boleh bertransaksi agak bertentangan, karena Quran sendiri Allah itu bertransaksi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan transaksi, tijarah, perdagangan, transaksi kan, yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Lo ada kait Qurannya. Bahkan dalam surah At-Taubah jelas, innallaha ashtara minal mu'minin. Allah itu siap membeli dari orang beriman harta mereka, nyawa mereka. Apa harganya? Bi anna lahumul jannah. Allah kasih harganya langsung surga. Itu kan transaksi namanya. Ya. Ya, jadi kita ini sedang bertransaksi kepada Allah sebenarnya dalam hidup ini. Apa transaksinya? Dengan amal soleh, ketaatan kita, itu kita bertransaksi karena kita mengharapkan di balik itu semua keridhaan dan surga Allah. Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah jangan merasa berjasa kepada Allah, itu benar. Karena dalam Al-Quran qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu mengatakan kami beriman, merasa berjasa kepada Allah dan Rasulnya karena mereka merasa sudah masuk Islam. Maka dijawab oleh Allah, qul lam tu'minu, katakan Muhammad kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, katakan kalian baru masuk Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dada kalian. Baru mengucapkan syahadat berarti baru Islam. Iman itu kalau sudah masuk ke dalam dada menjadi keyakinan baru iman. Yamunnuna 'alaika an aslam, ini kalimatnya. Mereka merasa pamrih, merasa berjasa kepadamu karena mereka telah masuk Islam. Padahal keislaman mereka itu nggak membawa efek apapun untuk Allah, kan gitu. Kita mau sholat, mau berbuat apapun, bahkan Allah dalam hadis qudsi itu, kalau seandainya semua di antara kalian manusia dan jin semuanya taat kepada Allah, tidak ada yang durhaka, kerajaan Allah nggak bertambah sedikit pun. Kalau dibalik, kalau seandainya kalian semua manusia dan jin durhaka kepada Allah, nggak kurang kerajaan Allah sedikit pun. Allah, kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Jadi kalau yang dimaksud itu benar, jangan pernah kita merasa berjasa kepada Allah, karena sedikit pun tidak ada jasa kita kepada Allah. Justru Allah yang banyak karunia-Nya kepada kita.
Tapi kalau masalah transaksi, kita semua sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama termasuk menyepakati tidak ada perbedaan bahwa bertawassul dengan amal soleh itu tawassul yang masyru', diperbolehkan dan tidak ada pertentangan di antara ulama. Apakah kita pamrih? Bukan pamrih, karena memang itu cara kita meminta kepada Allah. Ya, dan itu yang juga dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Boleh. Ya, bukan sedang pamrih, tapi kan berharap karunia Allah lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah rahimakumullah, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa, semoga Allah mengampuni dosa kita semua, memberikan kepada kita karunia iman Islam yang kuat dan selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.